Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Bunda semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Balik kampung. Ho, 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 balik kampung. Nah, pokoknya begitu lah ya kan. Tahu lah kan kemana kita tujuannya kalau udah bernyanyi-nyanyi balik kampung berarti kita mau balik kampung gitu. Jadi maaf lah ya teman-teman kalau udah senang hati ini pasti tidak bernyanyi aja bawaannya. Jadi video ini edisi video healing tipis-tipis ya bun. Karena setelah pulang kampung nanti kita bakalan berjalan-jalan sedikit gitu. Untuk menenangkan hati mak anak dua nih aja. Supaya terlihatlah dia tuh gak di rumah-rumah aja kerjaannya. Jadi di Pekanbaru ini udah ada tol ya bun. Nah ini yang aku videokan ini adalah jalan tol dari Pekanbaru Bangkinang gitu. Tapi kami tidak lewat tol karena kami adalah kaum mendang-mending. Kenapa begitu? Karena kan bukan begitu gitu. Memang jaraknya cuma beda 10 menitan lah gitu. Jadi kami melewati jalan yang sudah ada aja sebelum-sebelumnya. Jika pada bertanya kenapa berangkatnya tengah malam, karena tadi itu menyelesaikan mencari cuan dulu. Biasalah untuk modal healing tipis-tipis ini ya kan. Walaupun sebentar tapi memerlukan cuan. Sampailah kita di Bukit Tinggi ya bun gitu. Jadi ini tuh di pagi harinya gitu. Karena pagi-pagi itu merasa ada sesuatu yang bergejolak di dalam perut, maka kita harus mencari dulu pengisi perut kita ini. Jadi sebelum kita ke rumah ibu, maka kita mencari sarapan dulu. Senangnya mata memandang indahnya aduhai ya kan kalau udah pulang kampung beginilah yang terlihat penampakan sawah dan ini dia Gunung Merapi yang kemarin itu sempat meletus ya bun, sempat viral gitu, tapi alhamdulillah sekarang itu udah lumayan gitu, walaupun memang ada letusan-letusan susulan tapi ya tidak separah kemarin gitu. Semoga kedepannya lebih membaik gitu dan tidak ada lagi letusan-letusan lagi gitu, karena kita juga kasihan melihat orang-orang warga-warga yang tinggal di sekitar Gunung Merapi begitu ya. Lihatlah ekspresi si bocil ini, dia sedang memandangi perjalanan karena dia bingung kemana lah aku dibawa ini ya. Biasanya aku terkurung dalam sangkar bersama abang dan ibuku, tapi kali ini aku berjalan-jalan sangat jauh dari tadi malam gak sampai-sampai. Ya karena perjalanan dari Pekanbaru ke Sumatera Barat alias Bukit Tinggi itu kurang lebih itu hampir 6 jam ya kan bun gitu. Itu pun kalau santai. Kalau cepat-cepat sebenarnya bisa 4 jam. Cuman kitanya pula di dalam itu lagi sport jantung. Segarnya mata memandang hijau-hijau gini ya kan bun. Rasa-rasa tuh beban pikiran lelah-lelah selama ini tuh terhilangkan gitu. Tapi lebih segar melihat yang merah-merah. Taulah kan merah-merah yang kayak mana ya kan. Nah ini pas menuju ke tempat sarapan tuh ya kan bun, ada acara ternyata, terus mikir di sini aja kita makan ya kan, makan gratis gitu, bilang aja kita kenal, padahal sebenarnya ini tuh khatam Quran, kenal sama siapa, anak siapa pula emang kita pinjam ya kan untuk diantarkan khatam Quran. Ya udahlah kami memutuskan untuk sarapan aja di tempat legend yang biasa kami datangi gitu. Jadi ini Katupe Kapau Uniar, itu terletak di daerah Kapau gitu, kalau di Bukit Tinggi gitu. Mungkin kalau orang Bukit Tinggi tahu lah ya kan tempat ini gitu. Jadi kalau yang kesini itu pasti bakalan berkata yo sabana lama gitu, rasuka ingin tambah cek lai. Jadi membedakan lontong katupe ini dari katupe-katupe yang lainnya itu dari gulainya ya bun. Jadi gulainya itu menggunakan gulai kapau yang ada rebung-rebungnya gitu. Jadi mantul rasanya. Nah ini dia dua pasangan si Joli yang sangat mesra aduhai ini sedang makan sambil menceritakan orang lain. Enggak bercanda ya bun, berusaha menceritakan orang itu ya. Jadi untuk menurunkan ketupat ini ke posisi yang benar, maka kita berjalan-jalan sebentar di sekitar sini untuk melihat pemandangan yang indah ini ya bun. Bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Tuh kan, nyanyi lagi gitu. Memang tidak bisa gitu, kalau udah senang nih memang bawanya nyanyi aja bun gitu ya kan. Apalagi bunga-bunga nih indah di tepi jalan gitu, ditemani sama hamparan sawah yang sangat luas gitu. Tapi nggak tahu lah ini sawah siapa ya kan. Kita anggap aja lah sawah kita, amin. Semoga suatu saat punya gitu ya kan. Setelah perut kita kenyang, maka kita lanjutkan lagi perjalanan utama kita, itu menuju rumah ibu kita ya kan. Dan ternyata setelah sampai di rumah ibu, ternyata ibu kita itu nggak ada bun gitu. Ternyata dia sedang bertemu dengan besti-bestinya dan lagi nongkrong. Itulah bergaya pula, nah super-super ya kan gitu. Jadi kami akhirnya itu pulang ke tempat adiknya ibu kami ya kan bun. Ini keesokan harinya ya kan bun gitu, kita jadi lanjut lah, kami mau pergi berjalan-jalan gitu ya kan, karena memang kemarin itu sudah beristirahat seharian, soalnya mata mengantuk, pinggang pun rasanya mau encok, duduk semalaman di mobil, jadi kami beristirahat dulu seharian. Keesokan paginya barulah kami melanjutkan perjalanan ke kota Payakumbuh untuk melanjutkan misi terpendam kami ini ya kan. Misi terpendam.
Jadi yang mengusung konsep healing tipis-tipis ini adalah kakak saya ya bun, kakak aku gitu. Karena memang dia menelpon Pak suami katanya, apakah nanti malam kita bisa berangkat ke Bukit Tinggi? Dan Pak suami langsung meng-ACC, ayo cabut katanya gitu ya kan. Gitu. Lalu Pak suami menelponlah kepada istrinya, dek siap-siap nanti malam kita ke Bukit Tinggi ya. Tanpa bertanya kenapa, ayo kita lanjutkan gitu ya kan. Duh, terlihat sekali haus-haus akan jalan-jalannya mama anak dua ini bukan? Jadi kenapa kami memilih objek wisata ini gitu ya kan. Sebelumnya aku mau memberitahu dulu, objek wisata ini bernama Kapalo Banda gitu. Jadi kalau orang Payakumbuh atau Sumbar itu kebanyakan memang sudah tahu karena memang objek wisata ini sudah terkenal gitu ya kan. Kita memilih objek wisata ini karena ada banyak-banyak aspek yang kita pikirkan. Selain kita pergi beramai dan objek wisata ini murah meriah mantap gitu. Jadi untuk karcis masuknya itu cuma 5.000 per orang, itu juga orang dewasa saja yang bayar. Anak-anak nggak bayar tuh kan. Seneng kan anak-anak nggak bayar gitu. Jadi yang mau berhealing-healing itu sebenarnya anak-anaknya, mamanya hanya nebeng. Nah, dan lebih bagusnya lagi kalau untuk kita mama ini gitu ya kan, yang mending yang harga 2.000 perak aja masih dipertimbangkan gitu ya kan. Lebih bagusnya kita membawa bekal dari rumah sendiri gitu. Selain itu menghemat biaya dan juga kita bisa makan lebih puas karena kita membawa nasi seabrek dan juga lauk setoples-toples alias berbagai macam lauk ya kan gitu. Nah ini dia pemandangan yang aku bilang tadi itu indah sekali bukan, dan ini dia namanya Kapalo Banda itu. Jadi Kapalo Banda ini seperti sungai, memang sungai lah ya kan gitu, tapi dia buat bertingkat-tingkat seperti itu. Jadi kita tuh bisa melewati di tengah itu untuk menyeberang ke belakang sana gitu. Karena kita nggak berenang di sini ya. Nanti anak-anak akan berenang di belakang sana karena di belakang sana itu dibuat kayak apa gazebo-gazebo atau kayak pondok-pondok gitulah ya kan untuk duduk-duduk beramai-ramai gitu. Jadi lebih santai, mamanya bisa golek-golek, anaknya bisa mandi-mandi gitu ya kan. Jadi senang. Dan di sana juga airnya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau untuk meninggalkan anak-anak mandi itu masih aman gitu. Jangan ragu, jangan bimbang untuk teman-teman yang mau berlibur ke sini karena memang ini tuh objek wisata yang memang bagus gitu. Karena memang airnya tuh jernih gitu. Dia memang airnya mengalir gitu. Jadi untuk mandi anak-anak itu kita tidak ragu dan tidak takut kalau misalnya takut anak-anak tuh kena kuman apa segala macam gitu. Tapi memang setelah mandi kita harus membilas juga ya badan anak-anak gitu. Nggak tahu nanti entah masih ada pasir-pasirnya, kita kan nggak tahu gitu. Tempat ini sangat cocok untuk orang Pekanbaru bukan gitu. Karena memang ini tuh tempatnya sejuk dan kita-kita yang orang Pekanbaru biasa terkena panas berdengkang itu tuh langsung berendam ke sini tuh rasanya menghilangkan pikiran yang lelah, jiwa raga yang panas setiap harinya kena panas itu. Jadi itu sejuk gitu. Nah, ini kita udah hampir mau sampai ya. Itu ibu aku yang di depan yang pakai baju merah. Nah, ini dia gitu. Jadi kalau ke sini itu kita harus membawa benen-benen ini sendiri ya kan. Benen-benen pelampung maksudnya gitu ya kan. Supaya kita tidak perlu menyewanya ya bunda-bunda teman-teman semuanya gitu. Tapi untunglah anak-anak kita ini sangatlah anak-anak yang pintar. Alhamdulillah wa syukurillah. Karena dia tahu harga sewanya itu lumayan. Jadi dia berenang-berenang aja. Dan ini juga airnya rendah gitu. Nah tengoklah mama ini ya kan gak sadar diri dia. Sampai ngeper-ngeper lah pohon itu dinaikinya ayunan tuh ya Allah. Untung aja sebentar. Itu sebenarnya kakinya ditahan tuh bun. Takut patah kan malu masuk ke dalam air. Walaupun airnya gak dalam. Tapi malunya yang dalam. Mendalam sampai ke dalam hati yang pojok-pojok. Terlihat kan dari air tuh memang jernih. Nah ini anak nih dari Pekanbaru diajak main ke sini bukannya mandi-mandi malah main batu lah dia. Nah inilah pemandangannya ya bun. Jadi memang air ini tuh jernih sekali bun dan airnya itu mengalir gitu. Jadi jangan takut, jangan risau, jangan bimbang kalau misalnya bunda itu dan anak-anaknya merasa airnya itu jorok. Enggak, ini airnya bersih gitu. Ini namanya kupuk kuah gitu ya kan. Jadi karupuk yang di atasnya tuh dikasih kuah sate dan mihun gitu yang udah dimasak gitu. Rasanya endulita, endul-endul dan murah meriah mantap. Si adik pun gak mau kalah ya kan, dia pun ingin ikut lah, tapi ini mamanya yang menggatal gitu, mamanya lah yang mengajak dia ke bawah, karena dia belum pandai berjalan ke bawah gitu. Jadi kita cobalah celupkan ya kan, ritual apa entah yang dibuat sama mamanya si anak ini ya kan, dicelup-celupkannya lah kaki anaknya ke bawah. Tapi ternyata si adik langsung mengengek karena airnya dingin. Tapi nggak dingin-dingin kali bun, tapi untuk anak bayi ini memang terasa dingin lah ya kan. Jadi karena penasaran kita ulanglah lagi ya kan, tengoklah. Kan deh. Mengengek si adik lagi. Memang dasar mamanya ini nih bebal nih, dah jelas ini dingin tuh, Mak, gitu ya kan. Janganlah diulang-ulang lagi, masuk angin nanti nih, susah pula mamak sendiri. Tapi kalau dilihat-lihat memang ini tuh ada niat terselubung dalam hal mencelup-celupkan kaki si adik ini adalah yang sebenarnya mau main air ini mamaknya ya kan. Tuh, terlihat mamaknya tuh bahagia walaupun cuman kakinya aja jadilah sejuk-sejuk sedikit di kaki gitu ya kan. Memang pandai-pandai mamaknya nih. Si emak anak dua ini sibuk dengan ritual-ritual yang gak jelasnya. Ternyata si bapak juga sibuk dengan indomie rebus dan juga kopi panasnya ya kan bun gitu. Terlihat sangat menggoda bukan? Tapi hati-hati setelah ini akan ada keuuan yang membuat bunda-bunda malas melihatnya. Gadangnya suwo uni kolai gitu Tuh kan, tuh. Itulah dia secuil jalan-jalan kita ya kan bun, healing tipis-tipis yang kita lakukan selama seharian penuh ini.
Jadi kita mau mengantar dulu ibu dan saudara ke Bukit Tinggi karena tante itu tinggalnya di Payakumbuh, jadi nggak terlalu jauh mengantarnya ya Bun gitu. Jadi kita melewati jembatan ratapan ibu yang terletak di Pasar Ibuah ini ya kan Bun gitu. Aku nggak tahu filosofinya, cuman di sini tuh terdapat patung ibu gitu yang sedang mengiba gitu ya kan. Terus ini kalau malam-malam jembatan ini indah ya kan Bun, lampu-lampunya hidup. Cuman kita karena memang belum malam nyampe di sini jadi lampunya nggak nampak hidup gitu. Oke, itulah dia ya kan Bun, jalan-jalan tipis-tipis kita karena kita akan kembali ke rutinitas awal kita di esok harinya gitu karena kita sudah menuju pulang gitu ya kan Bun gitu. Aku juga nggak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak untuk teman-teman bunda-bunda yang sudah menonton video aku sampai akhir dan kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.